Kembali lagi di White Shot pemirsa, dan di paruh kedua ini kami akan menghadirkan juga sejumlah informasi. Di antaranya ini adalah pada awal Februari lalu, Yayasan Lembaga atau Yayasan Layanan Konsumen Indonesia YLKI melaporkan adanya kontaminasi bakteri pada air minum dari depot isi ulang. Iya, dan informasi ini tentu saja mengagetkan masyarakat juga ya, karena memang banyak ditemukan ada ribuan depot air minum yang ada di Jakarta ini tidak punya izin usaha dan juga belum tentu memenuhi standar kelayakan. Kita ikuti informasinya. Sekitar 35% masyarakat Indonesia atau lebih dari 40 juta orang memenuhi kebutuhan air minum melalui air kemasan dan air minum isi ulang. Air kemasan bisa dikatakan aman karena diproses melalui teknologi yang tinggi di pabrik. Namun, apakah air minum isi ulang dari depot air minum isi ulang yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat bisa memberikan keamanan yang sama? Berikut penelusuran kami. Awal Februari, Yayasan Layanan Konsumen Indonesia atau YLKI merilis hasil penelitian terhadap 20 sampel acak depot air minum isi ulang di 5 wilayah Jakarta. 1 dari 20 depot isi ulang terdeteksi mengandung bakteri E. coli yang berbahaya bagi manusia. Sementara 6 dari 20 depot isi ulang mengandung bakteri lain yang mati bila dipanaskan. Namun, sebagai air minum isi ulang seharusnya aman untuk langsung dikonsumsi. Dari temuan YLKI itu sudah kita komunikasikan ke stakeholder, ada pelaku usaha dan juga ada regulator. Ini memang masalah mendasarnya itu dari 3.000 depot air minum isi ulang itu hanya sekitar 30% yang didukung dengan perizinan. Tim Metro TV menelusuri kebenaran data di lapangan. Kami menemukan depot isi ulang yang terakhir kali menguji kualitas air 10 tahun lalu. Depot tersebut tak memiliki standar kelayakan sarana dan tak memiliki izin usaha. Ironisnya, 30% depot di Jakarta masih beroperasi tanpa izin usaha. Tahun kemarin, tahun ini belum. Tahun kemarin ada, tiap tahun memang harus uji lab. Cuman tahun ini belum. Di sana sama hasil lab itu ada lampiran izin buka, izin air sudah layak minum. Asosiasi Pengusaha Pemasok dan Distributor Air Minum Indonesia Abdamindo Budi Darmawan mengaku masih ada sejumlah depot yang menjual air minum tak layak, padahal kualitas air memang menjadi tanggung jawab depot. Dengan modal yang sudah kembali dalam waktu 2 tahun, seharusnya sebuah depot mampu menyisihkan 2 juta rupiah untuk menguji kualitas air dan mengikuti pelatihan dari asosiasi. Sementara, laba bersih yang diperoleh mencapai 2 hingga 5 juta rupiah per bulannya. Kita mengharapkan pemilik depot itu sadar bahwa itu salah satu pengaman buat dia sendiri. Sebenarnya nggak ada alasan lagi mereka untuk tidak memeriksakan, karena keuntungannya depot seperti diketahui bersama itu cukup lumayan. Dan kebanyakan sekarang itu depot itu sudah lebih dari umurnya dari 5 tahun. Artinya break even point-nya sudah kembali. Dan sekarang tinggal metik keuntungan, jadi mestinya nggak ada alasan lah. Dalam aturan Kementerian Kesehatan, Pemda memiliki keleluasaan untuk memperingatkan dan melarang distribusi suatu depot di wilayah Pemda bila depot tak memenuhi syarat perizinan usaha dan syarat kualitas air minum yang baik. Kami tidak punya data, kalau dari pemerintah pusat tidak punya data persis berapa persen depot-depot yang ada yang sudah memenuhi ini atau tidak ini. Karena itulah sekarang kesempatan ini kita pakai untuk kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan ini dengan sepenuhnya. Sehingga kita punya data yang lebih baik. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap air minum isi ulang? Saya dulu pernah mencoba air isi ulang karena di dalamnya terdapat berupa lumut gitu ya, hijau-hijau begitu. Jadi sudah 1 kali mencoba, akhirnya beralih ke air mineral yang orsinil gitu, maksudnya yang lebih bagus gitu. Ya itu kan emang katanya air mentah kan, itu asli dari gunung gitu kan. Ya emang takutnya sih masih kuman-kuman masih ini juga. Cuma ya saya suka beli juga sih kalau ini. Iya, kalau isi ulang kan 4.000 gitu. Bisnis air minum isi ulang diprediksi akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan konsumsi air minum rakyat Indonesia. Bahkan bisnis ini berpotensi memasuki wilayah pelosok tanah air,
karena teknologinya yang sederhana dan produknya relatif murah. Namun, perlu pengawasan lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat, agar bisnis ini tidak hanya menjadi lahan usaha yang menguntungkan bagi pemiliknya, namun juga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Tim Liputan Metro TV.